Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistan Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu berita nih dari jpn.com yang wajib mungkin kita harus ketahui terkait dengan honorer, bagaimana solusinya ketika tidak lulus di dalam seleksi di tahun 2024 ini. Jadi ada judul nih, solusi honorer gagal jadi P3K di 2024, seperti itu. Coba kita lihat saja Bapak Ibu semua. Meskipun ini mungkin nanti salah satu contoh dari salah satu instansi, tapi biasanya akan berlaku untuk semuanya. Oleh sebab itu silakan disimak, jangan di skip videonya dan kita bahas bersama-sama. Sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu nih, dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Bondowoso hadir mas, Situbondo hadir mas, Banyuwangi hadir mas, Probolinggo hadir mas, Bandung hadir mas, dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di STTD Aba Channel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua ada informasi dari jpn.com dengan judul Solusi Honorer Gagal Jadi P3K 2024. Ada istilah NIP paruh waktu. Di sini Rabu 8 Mei 2024. jpn.com Semarang. Berikut ini info terbaru seputar pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta kaitannya dengan nasib honorer selanjutnya. Ingat, ini mungkin tidak hanya berlaku di Jawa Tengah, tapi bisa diimplementasikan di kabupaten kota lainnya. Coba kita lihat informasinya. Pemprov Jateng pada seleksi calon aparatur sipil negara CSN 2024 mendapat kuota sebanyak 4.446 orang. Perinciannya, 265 formasi CPNS dan 4181 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, hingga kini Pemprov Jateng masih menunggu jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 dari pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jateng, Rahmah Nur Hayati, mengatakan proses rekrutmen CPNS dan P3K masih menunggu petunjuk teknis dari Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Dia mengatakan, dengan adanya perekrutan CASN 2024 diharapkan bisa menambah dan meningkatkan kinerja Pemprov Jateng, sebab mendapatkan sumber daya manusia atau SDM yang tentunya mumpuni. Selain itu, seleksi P3K merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah non-ASN atau honorer. Dengan pembukaan seleksi CPNS, harapannya dapat mempercepat kinerja Pemprov Jateng, dan dengan adanya formasi P3K dapat sedikit menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Pemprov Jateng, kata Rahmah di Semarang. Jadi memang Bapak Ibu semua, untuk saat ini yang saya sering sampaikan bahwasanya semua honor akan diangkat. Namun di situ tidak semua formasi bisa masuk di dalam P3K penuh waktu. Jadi masih ada slot untuk P3K paruh waktu bagi yang tidak lolos, nantinya akan langsung masuk di P3K paruh waktu. Nah, mungkin ada mekanismenya di informasi ini, coba kita lihat. Rahma menyebutkan, saat ini jumlah ASN di Pemprov Jateng yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah atau PD mencapai 48.002 orang. Adapun jumlah non-ASN atau honorer di Pemprov Jateng sekitar 14.039 orang. Dia mengungkapkan, berdasarkan peta jabatan masih terdapat kekurangan pegawai di Pemprov Jateng sejumlah 34793 orang, mengingat jika dihitung secara ideal jumlah pegawai sebanyak 99.676 orang. Jadi masih terdapat kekurangan pegawai nih, tapi anggaran di daerahnya apakah mencukupi? Nah, jika mencukupi, ini bisa diambilkan dari honorer tentunya yang sudah lama mengabdi. Kemudian, sisa honorer jadi P3K part-time. Diketahui dalam upaya penyelesaian masalah honorer,
Menpar RB Bapak Abdul Azwar Anas sempat menjelaskan mengenai pengangkatan sebagian honorer jadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. Part-time menjadi solusi sementara bagi honorer yang tidak kebagian formasi pada seleksi P3K di tahun 2024. Pasalnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN, penuntasan masalah honorer harus tuntas akhir Desember tahun 2024. Nah, bagaimana upaya penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer di Pemprov Jateng sesuai dengan ketentuan UASN? Rahmah mengatakan ini solusinya. Akan menerapkan sistem NIP atau nomor induk pegawai paruh waktu dan NIP penuh waktu. Jadi nantinya semuanya akan mendapat NIP. Di Jatim juga diinformasikan seperti itu. Nah, Jateng pun menginformasikan sekian atau seperti ini. Jadi Bapak Ibu semua, nanti harus daftar, ingat harus daftar di akun SSC ASN masing-masing yang rencananya akan dibuka di mulai bulan Juni nantinya. Dari sekitar 14 ribuan ASN, non-ASN yang terdata, kebijakannya nanti yang lolos P3K rekrutmen 2024 akan mendapatkan NIP penuh, sisanya NIP paruh waktu. Pada masanya ada yang pensiun, nanti akan menggantikan sehingga akan maju katanya. Nah, kalau seperti ini ya memang menjadi solusi win-win solution untuk saat ini Bapak Ibu semua, tapi itu juga akan menimbulkan beberapa masalah baru. Semoga di sini nantinya yang bisa masuk selanjutnya itu adalah sesuai dengan masa kerja yang lebih lama, dengan artian bahwasanya nanti ketika beliau-beliau yang P3K penuh waktu itu sudah pensiun akan digantikan P3K paruh waktu yang part time. Tapi di situ semoga tidak ada yang sogok-sogokan, supaya bisa diangkat terlebih dahulu ketika ada yang pensiun atau ketika instansi tersebut membutuhkan. Semoga ada alternatif dari pemerintah pusat tentunya. Rahma mengimbau para calon pelamar ASN baik PNS ataupun P3K mengakses terkait dengan rekrutmen ASN melalui kanal resmi yang disediakan di Pemprov Jateng, yakni di online WhatsApp Dex. Nah, ini saya nanti beri Bapak Ibu semua. Kami mengimbau calon pelamar rekrutmen CSN 2024 yang percaya akan adanya hoax atau oknum mengaku bisa meloloskan menjadi pegawai negeri, hanya ikuti informasi melalui kanal resmi. Jadi ingat, jangan percaya kepada siapapun karena semuanya sekarang online, sudah bisa diakses secara online. Jadi tidak ada yang istilah namanya dalam seleksi ya Bapak Ibu semua. Yang saya bicarakan di dalam proses seleksinya. Kalau di dalam proses rekrutmen di honorernya itu yang saya kurang begitu memahami. Mungkin ada cerita nih di balik kisah Bapak Ibu semua menjadi honorer nih di kolom komentar di bawah ini. Coba ceritakan bagaimana langkah Bapak Ibu semua kok bisa menjadi honorer, kok bisa mengabdi. Coba ceritakan di kolom komentar di bawah ini. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.